Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pada hari itu, matahari belum tinggi ketika suara sendok berdenting di dinding wajan besar yang digantung di dapur belakang. Safna, gadis 20 tahun berkulit kuning langsat dengan rambut panjang tergerai, sibuk membantu ibunya. Bu Cici menyiapkan lontong sayur untuk dijual ke warung depan rumah. Meski sedang libur kuliah dan pulang ke kampung, anak satu-satunya mantan lurah itu tak segan turun tangan ikut jualan. Safna ini kuliah di salah satu kampus swasta di Semarang, jurusan manajemen, semester 5. Ia biasa tinggal di kos eksklusif dekat kampus. Hidupnya terbilang nyaman, tapi setiap libur semester, ia memilih pulang ke kampungnya di pinggiran kabupaten. Sekitar 2 jam dari kota. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia rindu suasana rumah. Rindu masakan ibunya dan rindu wajah bapaknya yang selalu tersenyum meski rambutnya semakin memutih. Ayo Saf, itu yang sambal ulekannya jangan lupa dikasih jeruk limau ya, biar wangi, kata Bu Cici sambil menuang kuah santan ke dalam panci besar. Safna mengangguk cepat saat itu, tangannya cekatan menyiapkan sambal. Sesekali ia mencicipi sedikit. Ia memang tidak jago masak, tapi soal rasa lidahnya memang peka. Setiap pagi warung milik Bu Cici selalu ramai, dari tukang becak sampai guru honorer. Semua mampir saat itu. Kadang mereka hanya ingin melihat senyum Safna yang dikenal sebagai gadis cantik dan ramah. Ia sudah jadi semacam magnet tersendiri di kampungnya. Bu, nasi uduknya seporsi lagi ya, kata Pak Salim, pelanggan tetap, yang senyumnya selalu lebar setiap kali melihat Safna. Safna hanya tertawa kecil saat itu. Siap Pak, tapi jangan lupa bayar ya. Jangan cuma senyum, apalagi hutang. Tawarannya terdengar dari warung yang berdinding anyaman bambu itu. Suasananya hangat seperti selalu, dan pagi itu terasa berjalan dengan lambat. Siangnya setelah warung tutup dan meja-meja dibersihkan, Safna mengganti bajunya dan duduk di ruang tengah rumah besar peninggalan kakeknya. Rumah itu tampak klasik dengan tiang-tiang kayu jati dan jendela besar yang menghadap ke kebun belakang. Disitulah ia membantu ayahnya, Pak Mansur. Ia di sana menghitung uang hasil penjualan beras. Pak Mansur memang bukanlah lurah lagi, tapi ia masih dihormati warga karena jejak hidupnya yang dulu terbilang baik sebagai pemimpin desa. Selain punya gudang beras yang lumayan besar, ia juga dipercaya jadi semacam pengelola distribusi hasil tani warga kampung. Orang-orang sering datang ke rumahnya membawa karung-karung beras, lalu pulang dengan senyum karena harga yang diberikan Pak Mansur selalu adil bagi semuanya. Ini Pak, coba kamu jumlahin ini semuanya, kata Pak Mansur sambil menyerahkan setumpuk kertas bond dan juga buku catatan. Saat itu dia juga menyuruh Safna untuk menghitung yang lainnya. Safna pun duduk di depan laptopnya, membuka Excel dan mulai mencatat satu persatu. Hitungannya teliti, ia memang belajar manajemen dan sering bangga bisa bantu orang tuanya dengan ilmu kampusnya.
Meski kadang diselipi rasa malas, tapi hari itu ia sangat bersemangat. Pak, uang masuk minggu ini 20 juta lebih. Tapi pengeluarannya juga banyak, Pak. Buat bayar tukang angkut, solar. Terus kemarin kita kan beli terpal baru kan? Safna melaporkan sambil menunjuk layar laptop. Pak Mansur pun mengangguk saat itu. Bagus. Kayak gini terus ya. Biar nanti kamu bisa yang ngatur kalau bapak udah pensiun beneran. Bapak ini deh. Ya jangan cepat-cepat pensiun juga lah, Pak. Safna juga kan masih kuliah, ucapnya sambil tersenyum. Kehidupan Safna berjalan dengan tenang. Sebagai anak tunggal, ia tak pernah merasa kesepian. Ibunya selalu siap masakin makanan kesukaannya, dari opor ayam sampai tahu goreng isi. Ayahnya selalu ada untuk berbagi cerita tentang sawah dan gudang. Meski banyak yang iri karena hidupnya terkesan mulus, Safna tak pernah pamer. Ia tetap seperti gadis biasa, kadang ke warung beli es teh, kadang duduk di pos ronda kalau listrik mati sambil main catur sama Pak RT dan juga teman-teman yang lainnya. Di kampung, Safna masih dianggap sebagai kembang desa. Dari zaman SMA dulu, sudah banyak lelaki yang mengincarnya, tapi ia selalu menolak dengan halus. Ada yang dulu pernah nulis surat cinta dan ditaruh dalam buku perpustakaan. Ada juga yang rela nganterin setiap hari ke sekolah, meski rumahnya jauh. Tapi Safna tak pernah menggubris semua itu. Ia terlalu fokus dengan sekolahnya, lalu kuliah. Lagi pula ia merasa belum waktunya serius dengan siapapun. Safna, kamu nanti sore ikut ibu ke rumah Bu Yayah ya. Dia mau pesan nasi kotak buat acara 7 harian suaminya, kata Bu Cici sore itu saat mereka duduk di teras sambil makan pisang goreng. Iya Bu, nanti biar sekalian jalan-jalan, jawab Safna dengan ringan. Sore itu mereka pun naik motor ke rumah Bu Yaya. Safna duduk di belakang ibunya memeluk pinggang Bu Cici sambil menikmati angin kampung yang sejuk. Di perjalanan mereka berpapasan dengan banyak orang yang menyapanya. Warga memang hafal dengan wajah Safna, gadis cantik yang sopan, pintar dan juga gak neko-neko. Beda dari anak gadis lain yang kadang suka pamer gaya hidup kota. Begitu sampai, Safna membantu mencatat pesanan nasi kotak, menu, jumlah dan waktu pengiriman. Semua ditulis rapi di buku kecil yang selalu ia bawa. Bu Yaya pun sampai kagum saat itu. Wah, enak banget ya Bu Cici. Anak perempuannya bisa diandelin, cantik lagi. Safna hanya tersenyum. Saya belajar dari ibu saya, Bu. Hingga singkatnya malamnya setelah makan, Safna duduk di depan rumah, langit cerah, bintang bertebaran. Suara jangkrik bersautan, ia pun menyalakan ponselnya dan membuka Instagram. Banyak teman kampusnya yang lagi jalan-jalan keluar kota. Ada yang staycation di hotel, ada yang party kecil-kecilan. Tapi Safna justru bahagia bisa duduk di bangku kayu depan rumah sambil minum teh manis buatan ibunya. Dan saat itulah ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Safna, ini Safna kan? Yang dulu SMA di sini. Kamu masih ingat aku nggak? Aku Bram. Dulu satu kelas, pas kelas 11. Safna hanya membaca pesan itu. Bram, nama yang asing tapi samar-samar seperti pernah ia dengar. Iya betul. Maaf ya. Ini Bram yang mana ya? Balasnya dengan singkat. Tak butuh waktu lama pesan baru masuk. Ini aku loh, yang dulu sering duduk di belakang kamu, yang pernah nyontek PR kamu waktu pelajaran kimia itu sih. Safna tertawa kecil membaca pesan itu. Oh, jadi dia. Malam itu pun obrolan berlanjut.
Awalnya biasa saja, hanya nostalgia ringan. Tapi lama-lama jadi lebih panjang. Bram ternyata baru pulang kampung juga. Ia kerja di Jakarta, libur 2 minggu saat itu. Rumahnya tidak jauh dari rumah Safna, bahkan jalan yang sama, hanya beda gang saja. Kalau gitu, besok aku lewat depan rumah kamu deh, pura-pura beli lontong, tulis Bram saat itu. Safna tak membalas, hanya menaruh ponsel di atas meja dan menyender. Malam makin dingin, tapi dadanya terasa aneh. Entah kenapa, senyum Bram yang dulu cupu dan jarang ngomong kini malah muncul di benaknya. Keesokan harinya, pagi-pagi warung Bu Cici pun sudah buka. Safna seperti biasa membantunya. Tapi ada yang berbeda saat itu. Ia lebih sering menengok ke jalan depan, matanya seperti menanti sesuatu. Dan benar saja, sekitar pukul 8, seorang pria muda datang dengan motor bebek, jaket jeans, topi hitam dengan senyum malu-malu. "Pagi Bu, mau beli lontong 2," katanya. Safna pun tak bisa menahan senyum. "Silakan duduk Mas, ini lagi rame, sabar ya." Bram duduk saat itu, matanya tak lepas dari Safna. Hari itu matahari bersinar lebih terang dari biasanya. Tapi bagi Safna, bukan matahari yang membuatnya hangat, melainkan seorang dari masa lalu yang kini datang dengan wajah berbeda. Dan entah kenapa ia merasa ingin tahu lebih banyak. Setelah hari itu, Bram pun semakin sering datang ke warung, kadang pagi kadang sore. Alasan resminya tetap sama, yaitu beli lontong atau titip beli teh botol. Tapi dari sorot matanya jelas bukan itu tujuannya. Ia ingin melihat Safna. Safna juga tak bisa menutupi senyum-senyumnya tiap kali Bram datang. Awalnya canggung, hanya tanya-tanya kabar. Lalu makin hari, obrolan mereka makin panjang. Mulai dari cerita masa kecil, kenangan SMA, sampai mimpi masing-masing di masa depan. Bram ternyata bukan sekedar anak kampung biasa. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung, ia kini yang mengambil alih usaha pertanian keluarga. Ia membangun sistem baru, menggandeng koperasi, bahkan punya alat panen sendiri. Semua itu membuatnya jadi semacam bos muda di kampungnya. Gaya bicaranya santai, tapi cara pandangannya matang. Dan yang paling penting, dia tetap rendah hati, gak gaya, gak sok, dan masih tahu cara menghormati orang tua. Orang tua Safna, Bu Cici, dan juga Pak Mansur ternyata sudah kenal dengan almarhum ayah Bram. Dulu mereka sering kerjasama soal pengadaan beras untuk desa. Maka ketika Bram mulai sering ke rumah, kedatangannya tak pernah ditolak. Bahkan Pak Mansur pun sering bilang sambil bercanda, "Kalau anak muda kerja keras kayak Bram gini, pantas saja cewek-cewek naksir," ucap ayah Safna saat itu. Safna cuma tersenyum tiap mendengar bapaknya begitu. Tapi dalam hati ia juga mulai nyaman. Bukan cuma karena Bram perhatian, tapi karena ia merasa dihargai. Bram tak pernah memaksa, dia juga tak pernah romantis berlebihan. Tapi selalu ada untuk mendengarkan, dan entah sejak kapan handphone Safna jadi penuh dengan pesan-pesan dari Bram. Kini setiap malam mereka saling kirim foto, kadang foto makanan, kadang selfie aneh-aneh. Mereka juga sering teleponan diam-diam, kadang cuma 5 menit, kadang sampai sejam, isinya hanya gak jelas. Dari ngomongin langit, tanaman cabai, sampai tugas kuliah. Tapi itu semua harus sedikit dikurangi sekarang, karena Safna sedang masuk masa-masa ujian akhir semester. Ia pun kini pulang ke Semarang 3 hari lalu. Wajahnya kelihatan capek tapi semangat. Ia mulai bangun lebih pagi, buka laptop lebih lama, dan sesekali begadang bareng teman-temannya di perpustakaan kampus. "Safna, sudahlah, jangan kebanyakan mikir cowok dulu ya. Fokus dulu ke tugas kita," kata Tiwi, teman satu kosnya, sambil menyodorkan kopi instan. "Santai lah Wi, Bram ngerti kok.
Dia juga kan sibuk ngurus panen katanya. Meski mereka berjauhan, kedekatannya nggak berubah. Bram malah sering kirim makanan ke kos. Kadang titip ojol, kadang kirim hampers kecil isi cemilan. Safna pun jadi bahan iri satu kosan saat itu. Cie, enak banget sih kamu, Faf. Jadian juga nggak ngumumin. Sekalinya diperhatikan, dicintai secara ugal-ugalan. Aku juga mau lah, Saf. Celutuk Rena saat itu. Safna hanya tersenyum. Apa sih? Gak usah diumumin lah. Yang penting kan hati tenang, hidup bahagia. Ledek Safna saat itu. Tapi tak semua orang bisa dibuat tenang dengan jawaban itu. Di kampus ada satu geng motor yang terkenal bandel. Isinya laki-laki dengan jaket kulit, motor besar dan gaya hidup bebas. Mereka suka nongkrong di parkiran belakang, ngebul rokok, kadang godain cewek yang lewat, dan juga kadang suka ngompas uang-uang dari para mahasiswa lain. Mereka memalaknya dengan kejam. Pemimpinnya namanya Alvan. Alvan badannya tinggi, besar. Ada tato di lengan dan selalu pakai kalung rantai besi. Meskipun bertato tapi dia tetap kuliah. Karena dia adalah anak orang kaya, jadi dia membayar uang untuk bisa kuliah di situ. Alvan ini sudah lama naksir dengan Safna. Sejak awal semester ia sering menyapa, kadang kirim minuman lewat tukang kantin. Tapi semua ditolak dengan halus. Safna selalu bilang saat itu, "Maaf ya kak, saya belum kepikiran pacaran." Alvan pun saat itu hanya tersenyum, dan dia belum menyerah. "Santai saja, Saf. Aku sabar nunggu kok. Lagian, cowok kayak aku tuh gak mungkin lah bisa ditolak terus. Nanti malah tambah penasaran loh." Ucapnya dengan percaya diri. Safna hanya tersenyum kaku. Dalam hati ia jengah, tapi dia tahu makin ditanggapi makin jadi. Maka ia pun memilih diam dan sibuk sendiri. Beberapa kali Alvan mencoba lebih agresif. Pernah saat itu ia ngajak makan bareng di depan umum. Pernah juga nawarin antar pulang. Semua tetap ditolak, tapi sayangnya Alvan merasa itu bukan penolakan, melainkan tantangan. Tepat hari Sabtu malam, kampus lagi sepi karena sebagian besar mahasiswa pulang kampung. Tapi Safna tetap di Semarang karena besok ada ujian pagi. Bram pun tiba-tiba kirim pesan saat itu. "Sayang, aku ke Semarang ya. Panen selesai lebih cepat. Mau ngajak kamu jalan, makan, boleh?" Safna kaget saat itu, tapi senyum lebar menghiasi wajahnya. "Boleh kok, tapi jangan malam-malam ya. Besok aku ujian." "Siap. Aku jemput jam 6 sore ya." Dan singkatnya pada itu, tepat pada jam 6 sore, benar saja Bram datang dengan mobil pick-up hitamnya. Bukan mobil mewah tapi bersih dan nyaman. Ia pun turun pakai kemeja hitam dan juga celana jeans. Safna pun sudah siap di depan kos, pakai gamis warna biru langit dan tas kecil di bahunya. Mereka makan di tempat ayam penyet dekat Taman Kota. Tempat sederhana tapi bersih. Obrolan mereka ngalir seperti biasa. Tertawa, saling ejek dan sesekali bertukar pandang dengan diam-diam. Selesai makan saat itu, mereka duduk sebentar di kursi taman. Angin malam sejuk, suara jangkrik bersahutan. Bram pun menggenggam tangan Safna. "Safna, aku serius sama kamu. Aku memang gak punya gelar tinggi, tapi aku kerja keras. Kalau kamu mau, setelah lulus nanti kita bisa jalan bareng. Gak usah buru-buru, tapi aku ingin kamu tahu. Aku siap nunggu. Aku mau kamu jadi istriku." Safna tak menjawab langsung.
Tapi ia menggenggam balik tangan Bram. Dan malam hari itu, setelah mereka dekat lama bagaikan pacaran, dan kini mereka resmi pacaran, dan pada di waktu yang sama, Bram pun mengucapkan bahwa ia benar-benar janji akan melamar Safna. Tanpa pengumuman, tanpa pesta, hanya genggaman tangan di bawah lampu taman kota. Tapi malam itu juga, ada mata yang melihat dari kejauhan, mata milik Alvan. Ia sedang nongkrong di parkiran taman bersama dua temannya. Dari jauh ia lihat Safna turun dari mobil laki-laki yang belum ia kenal. Alvan mengepalkan tangan saat itu. Dasar bangsat. Jadi, selama ini dia bohong. Ternyata dia udah punya pacar. Salah satu temannya pun nyeletuk. Bos aing, bos aing. Bos saya yang paling kaya. Bisa kalah saing sama cowok kampung. Kalah lo Van. Cowok kampung aja bisa nyikat cewek idaman lo. Alvan hanya diam saat itu, tapi matanya menyala. Dendam bukan hal baru buatnya. Dan mulai malam itu ia punya satu tujuan baru. Cari tahu siapa Bram dan kasih pelajaran. Sementara itu Safna pun pulang ke kos dengan hati ringan. Ia tidak tahu kehidupan damainya baru saja terusik, dan cinta yang baru saja mekar akan diuji lebih dari yang ia kira. Pada hari itu, kampus terasa lebih padat dari biasanya. Para mahasiswa lalu lalang dengan wajah penuh tekanan. Minggu-minggu menjelang ujian memang membuat suasana berubah drastis. Tidak lagi banyak canda tawa di koridor. Semua sibuk mengejar revisi, diskusi kelompok atau ngopi sambil membuka laptop. Safna yang baru saja keluar dari kelas makroekonomi, tubuhnya sudah lelah tapi pikirannya masih fokus. Ia tahu betul minggu depan adalah pekan penentuan. Tidak boleh main-main apalagi terlena dengan hal yang gak penting. Di tengah langkahnya menuju parkiran motor, muncul sosok yang tak asing berdiri. Ia menunggu di bawah pohon terembesi dekat gerbang kampus. Dia adalah Alvan. Dengan jaket hitam yang selalu ia pakai dan motor sportnya yang berisik, Alvan menyapa Safna seolah tidak terjadi apa-apa. Saf, kamu kelihatan terus sih, sibuk amat. Alvan berjalan mendekat dengan senyum dibuat-buat. Safna mengangguk kecil saat itu. Iya Van, sebentar lagi kan ujian, jadi lagi padat banget. Aku tungguin kamu dari tadi loh. Mau niat ngajak kamu jalan malam ini. Malam ini nonton film horor yuk. Safna pun langsung menolak dengan halus. Aduh, maaf ya Van, malam ini aku ada kerja kelompok. Beneran deh, ini kita lagi deadline buat presentasi. Besok juga aku harus submit. Alvan diam sebentar saat itu. Wajahnya terlihat datar. Lalu ia nyengir kecil. Ya udah deh, nanti juga bisa lain waktu, katanya sambil menyender ke motornya. Tapi tatapannya beda. Bukan kecewa, tapi seperti menyimpan sesuatu. Safna pamit cepat dan melajukan motornya pulang ke kos. Ia tidak tahu Alvan yang berdiri di bawah pohon itu sedang menyusun sesuatu dalam diam. Malam itu Alvan nongkrong dengan gengnya di lapangan kosong belakang kampus duduk melingkar. Rokok menyala dan gelak tawa pecah. Tapi saat itu wajah Alvan tetap masam. Evan, lo tuh gak capek apa sih? Ngejar cewek satu itu aja udah kayak ngejar skripsi. Heran deh gue. Celetuk Karyo, salah satu anak geng motornya. Alvan menghembuskan asap rokok saat itu. Banyak bacot deh lo. Dia tuh beda bro. Justru makin ditolak, gue makin penasaran tahu. Lihat terus, kalau lo ditolak, kalau gitu tinggal lo paksa aja lah. Anak kayak gitu tuh, kalau udah takut, biasanya nurut.
Lo tungguin aja pas dia sendirian. Alvan diam saat itu, tapi matanya menajam. Ia tahu benar kebiasaan Safna. Jam berapa ia pulang, lewat mana, dan biasanya sendiri atau bareng siapa. Ia sudah hafal semuanya, bahkan lebih hafal dari Bram. Dan benar saja saat itu. Keesokan harinya setelah kelas sore, Safna keluar kampus sendirian. Tiwi temannya izin pulang duluan saat itu, dan kerja kelompok juga baru dijadwal ulang. Safna yang tak curiga sedikit pun, ia meluncur dengan motornya seperti biasa. Melewati jalan kecil di samping kampus yang memang lebih sepi, tapi cepat sampai ke kos. Tapi sore itu berbeda. Di tikungan kedua motornya terpaksa berhenti mendadak, karena ada satu motor lain melintang di tengah jalan. Alvan? Safna? Kebetulan banget nih, kita temu. Sapa Alvan sambil turun dari motornya. Tapi kali ini dia mendekat dengan langkah cepat. Safna pun langsung panik. Van, ada apa ya Van? Minggir deh, aku mau pulang udah malam. Alvan tidak mengindahkan. Tangan kirinya langsung menarik lengan Safna yang masih duduk di atas motor. Malam ini lo jalan sama gue ya. Dengar, gue udah cukup sabar sama lo ya Saf. Lo tuh cewek yang bikin gue gila tahu. Safna berusaha lepas, tapi Alvan mencengkeram lebih kuat saat itu. Lepas Van, aku gak suka kayak gini. Safna berusaha lepas, tapi Alvan mencengkeram lebih kuat. Van, lepas deh. Lepas. Gue cinta sama lo ya Saf. Gue gak peduli. Dan lo harus terima itu ya Safna, ucap Alvan saat itu. Lalu secara tiba-tiba Alvan pun mencoba mendekatkan wajahnya, hendak mencium paksa. Namun ketika itu, brak! Safna menampar keras saja Alvan. Tamparan itu nyaring membuat motor Safna sedikit oleng karena tubuhnya ikut terdorong. Alvan mengelus pipinya yang merah. Matanya merah menatap balik penuh kemarahan. Berani lo nampar gue? Dengan kasar dan penuh amarah, Alvan pun membalas. Tangannya mendorong bahu Safna hingga hampir terjatuh dari motor, lalu menampar pipi kanan Safna dengan keras. Dasar perempuan pelacur. Plak. Safna hanya teriak kecil lalu menangis sambil melindungi wajahnya. Tapi belum sempat Alvan bertindak lebih jauh, terdengar suara langkah tergesa dari belakang. Woi, ngapain lo? Hentikan. Beberapa teman kampus yang baru saja keluar dari warung pojok, termasuk 2 teman kelas dari Safna, ia datang dan langsung menarik tubuh Alvan menjauh. Lo gila ya? Ini kampus, bukan pasar malam. Mau jadi apa lo beginian di jalan, ha? Ini tuh perempuan tau Van, lo laki-laki. Geng Alvan yang ikut dari jauh pun langsung membubarkan diri saat mahasiswa lain berdatangan. Suasana jadi ramai. Alvan pun memilih kabur, naik motornya dan tancap gas tanpa berkata apa-apa. Safna yang masih gemetar langsung dipapah masuk ke dalam kos oleh Tiwi dan juga Rena yang baru datang dari fotokopian. Pipi Safna memerah, matanya sembab. Ia tidak bicara apa-apa, hanya terduduk di pojokan kasur sambil memeluk lututnya. Beberapa jam kemudian, setelah keadaan tenang dan semua orang sudah kembali ke aktivitas masing-masing, Safna pun baru berani mengangkat ponselnya. Ia tidak menelpon Bram, ia takut Bram marah dan datang ke Semarang hanya untuk membalas. Ia tahu Bram bisa nekat kalau urusan menyangkut dirinya. Maka yang ia hubungi pertama adalah orang tuanya. Halo, Ibu. Suaranya parau di ujung telepon. Safna, kamu kenapa nak? Suara Bu Cici langsung berubah dengan panik.
Tadi ada orang kampus, Bu. Tadi gangguin Safna di jalan. Tapi sekarang udah gak apa-apa, Bu. Teman-teman juga udah bantu. Cuma Safna kaget aja. Di seberang suara Pak Mansur ikut terdengar. Safna, kamu gak apa-apa kan, Nak? Ada yang luka? Enggak, Pak. Cuma lecet dikit. Tadi udah ditolong juga sama teman-teman. Ya Allah, kamu harus hati-hati ya, Nak. Lain kali jangan pulang sendiri lagi ya. Bapak sama Ibu khawatir loh. Tapi kami percaya kamu kuat. Tapi kalau kamu takut, kamu bilang ke Ibu ya. Jangan dipendam. Safna mengangguk walau tak terlihat. Iya, Bu. Pak, Safna janji. Malam itu Safna tidur dengan bantal basah oleh air mata. Bukan karena sakit di pipinya, tapi karena perasaan takut yang baru pertama kali ia alami. Ia tak pernah menyangka Alvan seberani itu, dan lebih dari itu ia merasa aman telah runtuh. Sejak kejadian itulah Alvan tak pernah lagi mendekati Safna, tapi tatapan tajamnya di kampus jadi teror baru. Kini mereka resmi jadi musuh, dan Safna tahu perjalanannya menuju kelulusan tidak akan semudah sebelumnya. Tapi yang pasti ia sudah belajar satu hal, keberanian untuk melawan walau dengan air mata. Pada hari itu, saat matahari sudah condong ke barat saat Safna keluar dari kampus. Singkatnya, ia yang baru saja selesai diskusi akhir mata kuliah metode riset. Ransel di punggungnya berat dan wajahnya terlihat lelah. Tapi hatinya sedikit lega karena sebagian tugas besar sudah terselesaikan dengan baik. Ia berjalan pelan ke arah parkiran motor. Tidak menyangka kalau ada sosok yang berdiri di sana dengan diam, tegang dan juga mematung. Dia adalah Bram. Dengan kemeja abu-abu yang belum sempat disetrika rapi dan wajah kusut penuh amarah, Bram berdiri di depan gerbang kampus. Begitu melihat Safna datang, ia pun langsung berjalan cepat dan tanpa banyak bicara memeluk gadis itu dengan erat. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Ucap Bram di telinganya. Suaranya serak dan menahan emosi saat itu. Safna terdiam, matanya membelalak. Bram, kamu kenapa tiba-tiba di sini? Aku baik-baik saja kok. Bram menatap wajahnya dengan lama. Kamu gak bisa bohongin aku, Safna. Bohong? Aku bohong apa? Sudahlah. Kamu tahu dari mana? Jadi, beberapa hari lalu ibu kamu telepon aku. Tepat malam itu setelah kejadian kamu diganggu orang kampus. Katanya kamu gak cerita detail, tapi cukup bikin mereka khawatir. Dan aku juga langsung gelisah. Aku tahu, Saf. Aku harus ada di sana. Air mata Safna nyaris jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dilindungi. Ia tahu Bram meninggalkan pekerjaannya, gudang beras dan segala urusan di kampung hanya untuk menemaninya. Kini sejak hari itu, Bram semakin sering muncul di Semarang. Bahkan ia pun memutuskan untuk menyewa kamar kecil di kos-kosan dekat kampus Safna. Ia bilang cuma sementara sampai Safna benar-benar lulus dan aman dari hal-hal yang tak diinginkan. Pekerjaan di kampung mulai ia delegasikan ke anak buahnya yang dipercaya. Semua laporan masuk ke ponsel dan ia hanya perlu memantau dari kejauhan sambil sesekali memberikan instruksi kepadanya. Kini setiap hari Bram mengantar Safna ke kampus. Kadang menunggu di warung kopi dekat kampus, kadang keliling cari bahan makanan buat masak bareng. Ia tidak pernah memaksa Safna cerita soal insiden itu, tapi kehadirannya cukup membuat Safna merasa aman.
Namun di sisi lain saat itu ada mata yang tak suka melihat kedekatan itu. Mata penuh dendam dan bara. Dia yang tak lain adalah Alvan, lelaki yang penuh kebencian. Sejak kejadian di jalan kampus, geng Alvan tidak pernah muncul terang-terangan, tapi ia diam-diam mengamati. Dan ketika tahu bahwa laki-laki yang sering datang menjemput Safna kini tinggal di sekitar kosnya, ia semakin geram. Ia merasa dikalahkan, dipermalukan, dan dalam pikirannya yang gelap hanya ada satu jalan keluar, yaitu membalas dendam dengan mengajarnya. Mau seganteng apapun cowok kampung itu, gue gak bakal tinggal diam. Gak ada yang boleh milikin Safna selain gue, ucap Alvan dengan penuh amarah saat nongkrong bersama dua anggotanya di sebuah tempat gelap belakang ruko kosong. Dua anak gengnya hanya tertawa tipis. Sudahlah Fad, gas aja, biar tahu rasa dia. Beberapa hari kemudian, sore yang terlihat biasa ternyata menyimpan badai. Bram duduk sendiri di sebuah kafe kecil dekat kampus, sedang menikmati kopi hitam sambil menunggu Safna yang masih ada revisi laporan dengan dosen. Di mejanya ada laptop dan ponsel yang terus berdering dari grup kerja, tapi suasana tetap tenang. Hingga saat itu, tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam. Dua orang laki-laki bertopeng motor menyerbu masuk ke kafe. Salah satu dari mereka menarik kursi Bram hingga terguling ke belakang. Bram pun kaget dan belum sempat berdiri ketika tendangan pertama menghantam perutnya. Dasar bajingan. Puk 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 puk. Pukulan demi pukulan dan tendangan datang menghujam kepada Bram. Bram pun berusaha bangkit. Kalian siapa? Namun pukulan berikutnya menghantam pipi kirinya, lalu dada, lalu kepala hingga kaca minumannya pun pecah. Beberapa pengunjung berteriak tapi tak ada yang berani mendekat. Serangan terjadi cepat dan juga brutal. Bram hanya bisa menahan dengan lengan sambil melindungi kepalanya. Ia tersungkur ke tanah, darah pun mulai mengucur dari sudut bibirnya. Para pelaku terus mengeroyok, menendang dan menghujani pukulan sambil tetap mengenakan topeng. Semua dilakukan cepat dan juga diam-diam. Tapi nasib berkata lain saat itu. Di kejauhan, sebuah mobil patroli polisi melintas dan berhenti karena melihat keramaian di depan kafe. Dua petugas pun turun dan segera menyorotkan senter ke arah pelaku. Oi, hentikan! Para pelaku panik saat itu, dan dalam hitungan detik saja, mereka kabur sambil menendang kursi dan melompati motor. Polisi mengejar tapi geng itu sudah terbiasa menghindar. Mereka lenyap ke gang sempit sebelum bisa dikenali. Bram hanya terbaring di tanah, tubuhnya babak belur. Bibirnya sobek, lengan bengkak dan jaketnya robek di bagian bahu. Polisi pun langsung membawanya ke puskesmas terdekat untuk perawatan. Kabar cepat menyebar saat itu. Tak lama Safna datang dengan panik. Begitu melihat Bram di ranjang UGD, wajahnya langsung pucat. Bram, ya Allah, kamu kenapa Bram? Bram membuka matanya dengan pelan. Aku gak apa-apa kok Saf, cuma tadi ada problem sedikit. Safna menangis sambil memegang tangan Bram. Siapa yang lakuin ini Bram? Siapa? Bram menggeleng. Aku juga gak tahu siapa mereka. Mereka pakai topeng semua. Safna menunduk saat itu. Tapi dalam hatinya ia punya kecurigaan besar. Ia tahu hanya ada satu orang yang dendam sedalam itu. Tapi tanpa bukti, ia tak bisa menuduh. Sayang, sudah. Jangan mikirin itu dulu. Yang penting kamu sembuh, ucapnya sambil menyeka darah di pelipis Bram dengan tisu. Hari itu pun Bram dirawat sehari penuh dan diminta istirahat. Safna menemaninya sepanjang malam, duduk di bangku besi samping ranjang.
Di luar malam mencekam, ada sesuatu yang berubah. Perlahan tapi pasti cinta mereka diuji oleh bayangan dendam dari seorang yang tidak tahu kapan akan berhenti. Dan kali ini, Baya tidak datang dengan wajah terbuka, tapi dari balik topeng. Dan gini, hal-hal mengerikan akan terus datang tanpa waktu yang diduga-duga. Pada hari itu, suasana di rumah Alvan tidak seramai biasanya. Ruang tamu yang biasanya jadi tempat nongkrong dia dan teman-teman gengnya kini sepi. Alvan hanya duduk di sofa sambil memainkan ponselnya dengan wajah muram. Di depan televisi menyala tapi tak ditonton. Sementara di dapur, terdengar suara gelas beradu dengan pelan. Tak lama saat itu Pak Iskandar muncul dari dalam kamar. Ia mengenakan baju batik dan juga celana kain. Wajahnya tenang tapi ada ketegasan dalam sorot matanya. "Van, kamu udah semester berapa sekarang ah?" Ucapnya sambil berdiri di depan sofa. Alvan tak menjawab, hanya mendengus sambil mengangkat bahu. "Ini tuh udah mau ujian ya Van. Tugas-tugas kamu belum dikumpulin semua. Ini dosen kamu sampai telepon ayah 2 kali. Tapi kamu malah keluyuran gak jelas. Malu kamu itu Van, malu." Aku tahu kok apa yang aku lakuin Pak. Lagian kan ayah juga kan punya segalanya. Bisnis jalan, rumah banyak, duit gak habis 7 turunan. Terus buat apa aku kuliah serius-serius ya?" Pak Iskandar hanya terdiam, nafasnya terdengar dengan berat. "Alvan, ayah bangun ini semua dari nol. Bukan buat kamu leha-leha ya Van, dan hancurin semuanya. Bukan begitu caranya Van." Alvan bangkit saat itu, mengambil kunci motor di meja dan melangkah ke pintu. "Kalau ayah mau ngomel terus, ngomel aja sendiri. Aku mau pergi." Pak Iskandar hanya menggeleng pelan sambil menghela nafas. Astagfirullah, anak zaman sekarang sudah dikasih semua bukannya bersyukur, tapi gak tahu diri. Sementara itu di tempat berbeda, Bram yang sudah mulai membaik dari luka-luka akibat pengeroyokan beberapa hari lalu tampak berjalan pelan di lorong rak supermarket. Ia memegang daftar belanja di tangan kiri, sementara tangan kanan menarik keranjang belanja isi camilan, minuman, dan juga kebutuhan dapur. Bram saat itu berniat membuat makan malam untuk Safna dan juga teman-teman kosnya, sebagai bentuk terima kasih karena sudah menjaganya beberapa hari ini. Ia juga ingin membuat suasana hati Safna ceria lagi. Memang belakangan ini gadis itu lebih sering murung, mungkin masih trauma atas kejadian yang telah menimpanya. Saat Bram sedang memilih saus sambal di rak makanan instan, terdengar suara dari arah belakang. "Bram, ini kamu Bram, yang punya gudang beras di Kedungreja itu kan?" Bram menoleh saat itu, sedikit bingung, lalu wajahnya langsung berseri. Ya ampun, Pak Iskandar, saya gak nyangka Pak, ketemu Bapak di sini." Pak Iskandar tertawa kecil saat itu, menyodorkan tangan untuk bersalaman. "Iya Bram, saya juga kaget loh. Biasanya kan ketemu di Koperasi Gabah. Sekarang malah di supermarket." Bram tersenyum dengan ramah saat itu. "Iya Pak, ini saya lagi di Semarang dulu sementara. Nemenin pacar saya yang kuliah di sini Pak. Soalnya kemarin sempat ada masalah, katanya diganggu geng motor gitu." Pak Iskandar mengangkat alis dengan kaget. "Wah, kok bisa gitu Bram? Emangnya udah bahaya sekarang ya, anak muda-muda sekarang. Ngomong-ngomong, geng mana itu Bram?" Bram mengangkat bahu saat itu. "Kurang tahu juga Pak.
Mereka pakai topeng waktu nyerang saya. Jadi saya nggak bisa nuduh sembarangan. Pak Iskandar menghela nafas saat itu. Ya udah, anak-anak zaman sekarang memang makin susah diatur. Tapi baguslah kamu jagain dia. Kamu ini contoh anak muda yang tanggung jawab, Bram. Bram hanya tersenyum, dalam hatinya ia merasa dihargai. Ia memang tak banyak bicara soal luka yang masih terasa di rusuknya. Tapi ucapan Pak Iskandar cukup membuat hatinya hangat saat itu. Oh iya Bram, kamu kapan-kapan mampir dong ke rumah saya. Ya, kita ngobrol santai. Almarhum ayahmu dulu sahabat baik saya loh. Waktu masih sama-sama ngurus koperasi dulu. Sekarang kan karena beliau udah gak ada, ya gantinya ngobrol sama anaknya. Ya kamu ini Bram. Bram menunduk hormat. Siap Pak, terima kasih. Tapi Bapak kenal almarhum? Ya jangan salah Bram, saya tuh kenal dekat loh. Dulu kita tuh sering-sering bareng ke balai desa, bahas soal pengadaan pupuk sama pembinaan petani. Bapakmu itu orang hebat Bram. Bram menatap pria parubaya itu dengan kagum. Saya senang dengar cerita itu Pak. Ya sudah, nanti saya ajak Safna sekalian ya. Iya, boleh banget Bram. Saya juga pengen ketemu gadis yang bisa bikin kamu betah jauh-jauh ke Semarang. Bapak pasti bangga lihat kamu sekarang Bram. Mereka bersalaman dengan hangat, lalu berpisah di kasir. Bram melanjutkan belanjanya sementara Pak Iskandar, dia pulang dengan perasaan senang telah bertemu pemuda yang sopan, santun dan juga punya masa depan cerah. Namun Pak Iskandar tidak tahu, pemuda yang ia ajak bicara itu adalah kekasih dari gadis yang kini dibenci oleh anak kandungnya sendiri. Dunia sungguh kecil. Jalan-jalan yang terpisah kadang saling bertemu tanpa disengaja. Dan pertemuan ini mungkin akan membuka kebenaran-kebenaran yang selama ini tersembunyi. Karena cepat atau lambat, semua yang ditutupi akan muncul ke permukaan. Singkatnya pada hari itu, setelah bertemu dengan Pak Iskandar, kini Bram benar-benar mengajak Safna. Di malam hari itu langit Semarang yang terlihat cerah. Lampu-lampu jalan menyala tenang, mobil lalu lalang dengan angin semilir menyapu dedaunan. Bram mengendari mobilnya pelan menuju sebuah kompleks elit, tepatnya di tengah kota. Di sebelah kirinya duduk Safna yang mengenakan gamis biru muda dan kerudung putih polos. Wajahnya terlihat bingung tapi penasaran. Bram, kita ini mau kemana sih? Tanya Safna sambil melirik kanan kiri, melihat rumah-rumah besar berjejer rapi seperti perumahan artis di sinetron. Sudah, tenang aja. Kita cuma mampir ke rumah kenalan lama almarhum bapakku. Jawab Bram santai sambil tersenyum kecil. Safna makin heran saat mobil mereka berhenti tepat di depan rumah megah, berlantai 2 dengan gerbang besi otomatis dan taman depan yang luas. Lampu-lampu taman menyala redup, air mancur di sudut halaman mengalir dengan lembut. Rumah itu seperti istana bagi Safna yang terbiasa hidup sederhana di kampung dan kos-kosan sempit selama kuliah. Ya Allah Bram, ini rumah siapa Bram? Kok segede gini sih? Kayak hotel. Ucap Safna sambil mengecilkan suara. Safna makin heran saat mobil mereka berhenti di depan rumah megah berlantai 2 itu. Bram pun hanya menoleh dan tersenyum. Sudah, kamu tenang aja ya sayang. Orangnya baik kok. Yuk, turun. Begitu mereka sampai di teras, pintu sudah dibuka oleh seorang asisten rumah tangga. Tak lama muncul sosok Pak Iskandar bersama istrinya Bu Rina, menyambut dengan tangan terbuka saat itu. Bram, akhirnya kamu datang juga. Ini
Pasti Safna ya? Sambut Pak Iskandar dengan hangat. Iya Pak, ini pacar saya, jawab Bram sambil memperkenalkan. Safna menunduk sopan dan mencium tangan Pak Iskandar dan Bu Rina. Assalamualaikum Pak, Bu, saya Safna. Waalaikumsalam, cantiknya nih. Aduh, cocok banget ya kalian berdua. Pintar, sopan. Jarang-jarang loh anak muda sekarang begini, puji Bu Rina sambil menepuk pelan lengan Safna. Malam itu suasana makan malam terasa hangat. Makanan dihidangkan lengkap mulai dari sop buntut, ayam panggang madu sampai buah segar. Tapi yang membuat Safna nyaman bukan karena makanannya, melainkan keramahan tuan rumahnya. Mereka tak menunjukkan sikap tinggi hati meski tinggal di rumah sebesar itu. Bram pun duduk di samping Pak Iskandar, saling bercerita soal bisnis beras tentang almarhum ayah Bram, dan sedikit soal rencana masa depannya. Sementara Safna berbincang dengan Bu Rina soal kampus, hobi masak, dan rencana setelah lulus nanti. Safna, kamu nanti kalau udah lulus, mau kerja dulu atau langsung nikah? Tanya Bu Rina sambil tertawa kecil. Safna pun tersipu. Pengennya sih kerja dulu Bu, tapi kalau jodohnya datang ya dijalanin aja lah Bu, ikut takdir. Kamu sama Bram ini udah cocok banget loh Safna. Kalau butuh bantuan atau referensi kerjaan di sini, kamu bilang aja ya. Masya Allah, makasih banyak ya Bu, jawab Safna dengan tulus. Yang mereka semua tidak tahu malam itu adalah bahwa di rumah mewah itu juga tinggal seorang yang sangat mengenal Bram dan sangat membenci Safna. Dia adalah Alvan, anak dari Pak Iskandar dan juga Bu Rina. Tapi beruntungnya malam itu Alvan sedang tidak ada di rumah. Ia belum pulang sejak siang, entah nongkrong di mana. Sejak konflik dengan gengnya makin dalam dan kuliahnya makin kacau, Alvan lebih banyak menghabiskan waktu untuk mabuk-mabukan dan juga melakukan hal bodoh. Ia seperti kehilangan arah. Bagi Pak Iskandar dan Bu Rina, ketidakhadiran Alvan malah membuat malam itu tenang. Mereka tak perlu menjelaskan atau mendamaikan suasana. Mereka juga belum tahu siapa sebenarnya Bram bagi Alvan. Dunia benar-benar sedang memainkan leluconnya sendiri. Setelah makan malam dan berbincang hampir 2 jam, Bram dan Safna pun pamit pulang saat itu. Mereka diantar sampai gerbang dengan penuh kehangatan. Bram, Safna, nanti kalau kalian ada waktu lagi, mampir lagi ya. Safna, kamu juga. Kamu kayak anak sendiri, ujar Bu Rina sambil melambai. Pasti Bu, insya Allah. Pada waktu itu pun, mereka berjalan pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Safna terlihat bahagia. Bram, aku kira rumah orang kaya tuangku ya. Tapi Pak Iskandar dan istrinya baik banget, gak sombong, malahan hangat banget orangnya. Bram pun mengangguk sambil menyetir. Iya, aku juga ngerasa begitu kok. Gak nyangka ya, orang sekelas Pak Iskandar bisa rendah hati begitu. Tapi keesokan harinya Bram mendapat kabar dari kampung bahwa ada hal penting yang harus ia selesaikan. Salah satu alat berat di gudang beras rusak dan harus segera diganti. Sementara pasukan panen sudah menumpuk saat itu, ia tak bisa menundanya. Safna, aku harus balik kampung dulu sebentar, mungkin 3 hari. Tapi aku janji kok, aku bakal telepon terus, ucap Bram saat mereka sarapan bareng di warung depan kos saat itu. Safna pun mengangguk. Iya, gak apa-apa kok Bram. Urusan di kampung kan juga penting. Aku ngerti kok,
Yang penting kamu jaga diri ya. Lagian, insya Allah sekarang sudah aman kok keadaannya. Hingga saat itu setelah berpamitan, mereka berpisah sore itu. Bram kembali ke kampung membawa harapan agar bisa segera beres dan kembali lagi ke Semarang sebelum ujian Safna dimulai. Tapi di tempat lain suasana tak tenang. Alvan yang pulang larut malam dalam keadaan mabuk mendapat kabar dari tetangga rumah bahwa tadi malam ada tamu di rumahnya, pasangan muda laki-laki dan juga perempuan. Mereka lo makan malam bareng Pak Iskandar dan Bu Rina. Ramai banget tuh Van. Kayaknya anak muda baik-baik, kata salah satu tetangganya. Alvan pun mengernyit. Laki-laki? Pacarnya cewek itu? Iya, katanya dari kampung. Tapi sopan banget loh. Perempuannya juga cakep juga, tambah si tetangga. Alvan diam, jantungnya berdetak dengan keras. Ia merasa firasat buruk mengalir. Ia pun hanya berkata pelan dalam hati, jangan bilang itu dia. Malam itu juga Alvan kembali ke kampus. Tapi bukan untuk belajar, ia hanya ingin satu hal, yaitu melihat Safna. Menatap wajahnya, meyakinkan diri bahwa semuanya masih mungkin ia rebut dari Bram. Dengan mata sembab, tubuh lemas karena alkohol, dan kepala penuh amarah, Alvan berdiri diam di ujung lapangan kampus, menatap dari jauh perempuan yang kini sudah jauh darinya. Perempuan yang tidak pernah benar-benar ia miliki, tapi juga tak bisa ia relakan. Dan perlahan-lahan obsesi itu mulai berubah menjadi kehancuran. Alvan benar-benar sudah tergila-gila oleh kecantikan dan juga wajah dari paras Safna. Hingga ia benar-benar sudah tak punya pilihan lain selain ada. Jika bukan dia yang mendapatkan, maka orang lain tak boleh mendapatkan. Singkat cerita, pada saat itu cuaca di Semarang begitu cerah, seolah ikut menyambut lembaran baru yang akan dibuka oleh Bram dan Safna. Setelah beberapa minggu sibuk dengan urusan masing-masing, Bram pun kini mengurus gudang beras di kampungnya yang sempat bermasalah. Dan Safna sudah menyelesaikan ujian akhir semester yang berjalan dengan lancar. Akhirnya, hari yang dinanti telah tiba. Mereka berdua sudah sepakat akan menikah 1 bulan lagi. Bram yang sudah mantap menyambutnya dan sudah mantap menyebutnya sebagai calon istri. Safna pun menerima dengan hati tenang dan juga bahagia. Mereka tak ingin menyia-nyiakan waktu lebih lama. Semuanya sudah disiapkan, sudah dipersiapkan, rencanakan dengan keluarga dengan baik. Orang tua Safna pun sudah merestui dan siap datang ke acara pernikahan yang akan diadakan sederhana di kampung mereka. Namun sebelum itu, Bram dan Safna sepakat untuk menyampaikan kabar bahagia itu langsung kepada Pak Iskandar dan juga Bu Rina. Mereka merasa dua orang tua tersebut sangat baik dan juga hangat. Tak hanya sebagai orang tua kaya yang rendah hati, tapi juga sudah menganggap mereka seperti anak sendiri. Bram juga ingin menunjukkan rasa hormat karena Pak Iskandar adalah sahabat almarhum ayahnya. Safna, nanti kita ngomongnya santai aja ya. Aku yakin mereka pasti senang, ucap Bram saat di perjalanan. Iya Bram, tapi aku agak grogi juga sih. Mereka terlalu baik, kayak orang tua sendiri, jawab Safna sambil memainkan jarinya sedikit gugup. Sementara itu di sisi lain rumah mewah itu, suasana pagi itu cukup hening. Di ruang keluarga, Pak Iskandar sedang duduk sambil membaca koran dan Bu Rina menyiapkan teh manis di meja. Van, nanti siang kamu jangan pergi dulu ya. Ayah mau kenalin kamu sama tamu yang mau datang hari ini, ucap Pak Iskandar kepada Alvan sambil menoleh ke arah tangga.
Alvan pun muncul dari lantai atas dengan rambut acak-acakan dan juga kaos kusut. Matanya sembab, wajahnya tak bergairah. Sejak pertemuannya yang terakhir dengan Safna di kampus, ia memang jadi lebih sering murung. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa perempuan yang diinginkannya justru memilih pria lain, pria yang bahkan ia anggap biasa saja. Siapa sih tamunya ya? Ngapain juga? Aku harus ikut. Jawabnya dengan datar. Sudah, itu teman ayah, Van. Anak muda. Dia kerja keras, sopan. Dan sebentar lagi, dia tuh mau nikah. Ayah mau kamu lihat langsung, Van. Biar kamu bisa belajar. Usia kalian hampir sama loh. Tapi dia udah mantap jalan hidupnya. Alvan hanya mendengus saat itu. Males ah. Ayah selalu banding-bandingkan aku sama orang lain. Bukan begitu, Van. Ayah cuma pengen kamu belajar. Lihat sendiri nanti. Gak ada paksaan. Tapi ayah harap kamu mau duduk bareng. Tanpa menjawab, Alvan kembali naik ke kamarnya. Di atas ia pun meringkuk di kasur sambil menatap langit-langit kamar. Kepalanya berisik, hatinya panas, tapi rasa penasarannya lebih besar saat itu. Waktu pun telah tiba. Bram dan Safna sampai tepat pada hari itu. Begitu masuk ke halaman rumah Pak Iskandar, Safna sempat merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa perasaannya sedikit gelisah. Di ruang tamu Pak Iskandar dan Bu Rina sudah menunggu dengan senyum lebar. Mereka menyambut pasangan muda itu dengan hangat. Seperti biasa, Bram pun mencium tangan Pak Iskandar dan juga tangan Bu Rina dengan penuh hormat. Sementara Safna menunduk sopan dan juga memberi salam. Wah, akhirnya kalian datang juga. Ayo, duduk. Ini mau minum apa dulu? Jus? Teh apa kopi? Kata Bu Rina dengan riang. Santai saja, Bu. Kita kan memang sengaja kesini bukan untuk formalitas. Kita mau sampaikan kabar penting, kata Bram. Sebelum Bram mulai bicara, terdengar suara langkah kaki dari arah tangga. Alvan muncul dengan malas mengenakan hoodie dan celana training. Ia menguap lalu berjalan masuk ke ruang tamu sambil berseru. Wah, siapa sih? Yang penting banget sampai aku disuruh turun segala. Langkahnya terhenti saat itu. Matanya membelalak. Safna yang duduk di samping Bram dia kaku. Bram yang belum pernah bertemu dengan Alvan secara langsung hanya melirik singkat tanpa tahu siapa dia. Alvan menatap Safna lalu ke Bram. Dadanya naik turun, wajahnya merah. Safna juga menunduk dalam-dalam saat itu, seolah berharap tanah membuka dan menelannya saat itu juga. Pak Iskandar yang tak sadar ada ketegangan, ia pun langsung manggil. Van, sini, kenalin. Ini namanya Bram, anak muda hebat, calon suami dari Safna. Dan saat nama itu disebut, Alvan terpatuk keras. Ia nyaris tersedak ludah sendiri. Apa? Apa tadi? Calon suami? Tanyanya tak percaya. Bu Rina tersenyum saat itu. Iya, Van. Mereka rencana mau menikah bulan depan. Makanya dia kesini sekalian silaturahmi dan juga minta doa restu. Mereka ini, si Bram, dia anak sahabat baik ayah. Alvan berdiri kaku saat itu. Wajahnya tak bisa menyembunyikan kekacauan emosinya. Bram pun menoleh dengan heran. Oh, jadi kamu Alvan ya? Salam kenal ya. Saya Bram, ucap Bram dengan ramah. Ia tak tahu bahwa lelaki di depannya itulah yang pernah menghancurkan wajahnya di kafe beberapa minggu lalu. Alvan hanya mengangguk lalu cepat-cepat menunduk. Aduh,
Maaf ya, perutku tiba-tiba mendadak sakit. Aku permisi dulu, mau ke atas. Ucapnya tergesa dan langsung berbalik, meninggalkan ruang tamu tanpa menoleh lagi. Safna hanya bisa menarik nafas panjang. Tangan Bram yang menggenggam lengannya terasa hangat, seolah memberi kekuatan. Setelah Alvan pergi, suasana kembali tenang. Pak Iskandar dan Bu Rina dengan senang mendengarkan rencana pernikahan Bram dan juga Safna. Kami cuma nikah sederhana, Pak, Bu. Tapi kami ingin memulai hidup dengan jujur dan juga saling mendukung, kata Bram dengan pelan. Kalian sudah sangat luar biasa. Kalau semua anak muda kayak kalian, pasti masa depan kalian dan masa depan bangsa ini cerah, ucap Pak Iskandar sambil tersenyum. Di lantai atas saat itu, Alvan berdiri di balik pintu kamarnya. Matanya merah, ia mengepalkan tangan hingga buku-bukunya memutih. Dunia seperti berputar cepat dalam pikirannya. Orang yang ia benci masuk ke rumahnya. Wanita yang ia kejar ternyata datang untuk menikah. Dan ayah ibunya malah memuji mereka berdua tanpa tahu betapa sakitnya hati Alvan malam itu. Baginya itu bukan kabar bahagia. Itu adalah pengkhianatan dunia. Dan malam hari itu, dendam di hati Alvan tumbuh semakin dalam. Tanpa suara, tanpa pengakuan, tapi nyata. Dan ia perlahan-lahan berubah menjadi niat yang lebih buruk. Pada malam itu pun, ia langsung menelpon para gengnya untuk memberikan pelajaran yang sangat mengerikan. Kini malam itu, di kamar Alvan yang sudah gelap, lampu tak dinyalakan. Hanya layar ponsel yang berkedip-kedip di genggamannya. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar menahan amarah. Di luar suara jangkrik terdengar samar, tapi di dalam dirinya hanya ada dentuman dendam yang sudah tak bisa ditahan. Ia menatap foto lama Safna di Instagram, lalu menghapusnya. Setelah itu ia masuk ke grup pesan rahasia bersama geng motornya. Standby semuanya. Malam ini kita gerak. Kalian tunggu di depan gang komplek. Ada yang harus kita beresin. Tak lama setelah itu, satu persatu anggota geng membalasnya. Mereka siap saat itu. Hati dari Alvan berkecamuk. Dendam ini bukan hanya soal Safna. Ini soal hidup yang tak terasa adil. Sejak kecil Alvan merasa sendirian. Ayahnya selalu sibuk dengan bisnis beras dan urusan koperasi. Ibunya sibuk arisan dan juga pengajian kelas atas. Ia tumbuh dengan asisten rumah tangga dan juga kemewahan yang kosong. Ketika ia mulai terpengaruh lingkungan jalanan dan juga dunia malam yang jahat, tak ada yang benar-benar peduli. Barulah ketika ia mulai rusak, orang tuanya sadar, tapi semuanya sudah terlanjur hancur. Dan malam itu ketika ia melihat orang tuanya tertawa hangat, bahagia, memuji-muji Bram, laki-laki yang telah merebut Safna dan perhatian keluarganya, ia benar-benar merasa seperti ditikam berkali-kali. Tidak, pikir Alvan, malam ini bukan waktunya mereka bahagia. Sementara di ruang tamu rumahnya, Safna dan Bram pun pamit pulang saat itu. Ya udah Pak, terima kasih banyak ya Bu. Maaf kalau kami merepotkan, kata Bram sambil tersenyum ramah. Gak sama sekali Bram, kapan-kapan mampir lagi ya. Rumah ini selalu terbuka buat kalian, jawab Bu Rina saat itu. Mereka pun melambaikan tangan lalu berjalan pelan menuju mobil. Safna menggandeng tangan Bram dengan erat, masih terbawa suasana hangat yang mereka alami barusan. Tapi saat itu Bram merasakan firasat yang aneh. Matanya sempat melirik ke lantai atas rumah itu sebelum pergi, seperti ada bayangan seorang yang mengintai. Mobil melaju pelan keluar dari gerbang perumahan. Namun baru sampai depan gang besar perumahan, mobil itu tiba-tiba dihentikan. Di depan,
Tambah keempat orang berdiri mengenakan jaket dan juga masker, membawa tongkat, rantai besi dan juga botol kaca. Bram refleks mengerem saat itu. Safna, kamu jangan turun dulu ya. Tapi suara keras terdengar. Keluar lo Bram, keluar. Itu suara Alvan. Ia membuka topengnya, matanya merah, urat lehernya menegang. Safna pun terbelalak saat itu. Alvan melangkah maju. Akhirnya kalian berdua keluar juga. Gue pikir lo orang kampung bakal sadar diri, tapi malah makin songong ya lo. Bram keluar dari mobil saat itu. Jadi lo yang ganggu Safna waktu itu? Iya. Alvan tersenyum tipis. Akhirnya lo sadar juga. Tapi malam ini lo gak bakal bisa pamer lagi. Ini terakhir lo senyum. Alvan pun mengangkat balok kayu panjang. Bram sempat mengelak, tapi salah satu anak geng melemparkan botol yang pecah dekat kaki Bram. Safna pun turun berusaha menghentikan saat itu. Alvan, cukup Van. Kalau kamu ada masalah sama aku, jangan bawa-bawa Bram. Alvan pun menoleh saat itu. Lo pikir lo siapa, Fa? Gue yang pertama suka sama lo, tapi lo lebih milih dia. Lo ngeremehin gue. Dengan amarah yang sudah buta, ia mengayunkan balok. Bram pun menangis dengan tangan kosong. Namun luka menganga langsung muncul di pelipisnya. Saat itu, Bram jatuh terlutut dan juga pingsan sejenak. Safna menjerit dan Leherry mendekat saat itu. Bram. Namun dalam kacauan itu, satu botol minuman keras dilemparkan. Entah oleh siapa, botol itu menghantam keras bagian belakang kepala Safna. Suara pecahan kaca pun terdengar nyaring. Lalu saat itu, tubuh Safna jatuh ke tanah dengan darah mengalir deras. Semua terdiam. Bram membuka matanya pelan saat itu, melihat Safna terkapar. Safna. Ia mengerang bangkit, tubuhnya gemetar. Dengan sisa tenaga, ia menerjang Alvan, mengajar dengan pukulan membabi buta. Tapi Alvan yang lebih kuat membalas. Dua geng lain pun ikut menyeret Bram, memukul dan menendang hingga tubuhnya sudah tak bergerak lagi. Sampai akhirnya saat itu, salah satu dari mereka panik. Van, udah, ini gawat. Ini udah gak gerak lagi. Alvan terdiam saat itu, nafasnya berat. Matanya menatap tangan yang masih berlumur darah. Ayo cabut, ayo. Ini kita bisa penjara kalau gini. Mereka pun kabur hening menyelimuti tempat kejadian itu. Tubuh Bram dan Safna terbujur berdampingan, berlumur darah di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Dan pada keesokan paginya, seorang tukang sapu jalanan menemukan mereka. Ia menjerit ketakutan. Polisi segera datang, garis polisi dipasang. Ambulan pun mengevakuasi. Dan saat itu, karena telat penanganan, mereka dinyatakan meninggal dunia. Rumah sakit pun mencatat kedua jenazah tak bernyawa. Di ruang forensik, jenazah mereka terbujur damai, seperti pasangan yang tidur untuk selamanya. Tak lagi merasakan dendam, tak lagi merasakan sakit. Cinta mereka berakhir tragis, tapi menyisakan tanya panjang bagi siapa saja yang mengenal mereka. Dan hari itu, kota Semarang berduka. Sementara di rumah megah itu, Pak Iskandar dan Bu Rina menangis hancur ketika mendengar kabar yang disiarkan pagi itu. Dua korban, pasangan muda ditemukan di gang perumahan mereka. Dan salah satunya adalah Bram. Dan pelaku utama mulai dicurigai dari dalam rumah mereka sendiri. Kini Alvan dan gengnya masih dicari oleh para polisi untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan. Hari itu, suasana rumah sakit di Bayangkara, Semarang dipenuhi isak tangis dan juga amarah.
Dua jenazah terbaring kaku dalam peti tertutup kain putih. Di lorong rumah sakit, tangisan Bu Cici, ibu dari Safna, menggema lirih. Tubuhnya nyaris tak kuat berdiri. Sementara Pak Mansur, ayah dari Safna, berdiri kaku di sebelahnya. Mata sembab, tangan mengepal, menahan perasaan yang sudah tak bisa ditata. Tak jauh dari mereka, beberapa kerabat dari kampung turut datang. Wajah-wajah penuh duka itu menyuarakan satu hal, yaitu keadilan. Mereka datang dalam jumlah puluhan, membawa spanduk bertuliskan, "Tegakkan keadilan untuk Safna dan Bram, dan hukum pelaku seberat-beratnya." Orang tua Bram yang sudah lama tiada, diwakili oleh pamannya dari kampung. Wajah sang paman penuh kemarahan. "Bram itu anak yang baik. Kami besarkan dengan susah payah. Dan sekarang dia dibunuh begitu saja. Tolong Pak Polisi. Keadilan itu jangan hanya jadi ucapan, Pak Polisi." Kapolres Semarang yang hadir di lokasi pun memberikan pernyataan tegas di depan media dan juga keluarga korban. "Kami menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Ini bukan kejahatan ringan. Ini adalah pembunuhan berencana. Dan kami dari pihak kepolisian akan mengejar dan menangkap pelakunya. Sampai kemanapun mereka lari, kami tidak akan tinggal diam." Suara kilat kamera dan rekaman berita menyebar di media sosial. Kampus tempat Safna kuliah langsung mengadakan upacara duka. Ratusan mahasiswa hadir membentangkan bunga dan foto-foto kenangan. Teman dekat Safna, Tiwi dan Rena hanya bisa menangis di pojok lapangan, mengenang senyum Safna yang tak akan pernah mereka lihat lagi. "Dia itu teman paling baik aku loh. Gak pantas dia mati kayak gitu. Safna, semoga kamu tenang ya Saf. Aku kangen kamu," ucap Tiwi sambil terisak. Suasana menjadi semakin tegang saat kabar beredar bahwa para pelaku belum tertangkap dan pihak kepolisian baru mengumpulkan bukti dari CCTV sekitar lokasi kejadian. Namun satu persatu warga kampus mulai berbisik. Nama Alvan disebut-sebut. Lo inget gak? Waktu itu kan Alvan pernah deketin Safna. Terus dia ya sudah ditolak mentah-mentah beberapa kali sih," kata seorang mahasiswa. "Iya. Dan sejak itu dia ngilang dari kampus loh. Bahkan geng motornya juga gak pernah kelihatan lagi. Apalagi setelah kejadian Safna ini meninggal." Hari demi hari semakin curiga. Kecurigaan pun semakin kuat ketika seorang satpam kos-kosan Safna mengaku melihat motor berknalpot bising sering mondar-mandir di sekitar gerbang malam itu. "Ya selama ini sih Pak, saya tuh kemarin-kemarin lihat 4 orang pakai masker, naik motor. Dia berhenti tepat di ujung gang. Tapi saya kira anak-anak iseng biasa Pak." Polisi mulai menyisir jejak pelarian. Namun yang mereka temukan di rumah Alvan membuat semuanya lebih jelas. Lemari kosong, beberapa koper menghilang dan satu berangkas milik Pak Iskandar dibongkar. Uang tunai puluhan juta pun lenyap saat itu. Pak Iskandar saat itu hanya terduduk lemas ketika mendapati semua itu. Ia tak bisa berkata-kata. Kini semuanya sudah semakin jelas bahwa anaknya adalah tersangka utama dari kasus pembunuhan berencana, yaitu Safna dan juga Bram. "Pak, sepertinya Alvan membawa uang itu kabur bersama teman-temannya, Pak," ujar salah satu ajudannya dengan nada rendah. Berina menangis di sudut ruang kerja suaminya. Anak itu bukan lagi Alvan yang kita kenal, Pak. Dia sekarang jadi orang jahat, berandalan." Pak Iskandar menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Aku gagal jadi ayah, Bu. Aku terlalu sibuk bangun rumah tanpa pernah benar-benar membangun jiwanya. Polisi menyebar identitas Alvan dan gengnya ke seluruh Polres dan Polda se-Indonesia. Sidik jari ditemukan pada pecahan botol kaca yang digunakan sebagai alat pembunuh. Bukti rekaman CCTV sekitar lokasi juga memperlihatkan sosok motor dengan plat nomor yang sudah dicatat oleh polisi. Pihak kampus pun mengeluarkan pernyataan, yaitu menyatakan bela sungkawa dan siap membantu pihak keluarga dan juga kepolisian. Kami kehilangan salah satu mahasiswa terbaik kami, Pak. Dan kami tidak akan membiarkan pelakunya lolos dari hukuman. Apalagi Safna adalah salah satu siswi yang paling prestasi. Di sisi lain, di kampung halaman Safna dan Bram, suasana duka menjelma menjadi lautan manusia. Prosesi pemakaman dilakukan dengan iring-iringan warga dari 2 dusun. Jalanan desa ditutup sementara. Bendera putih terpasang di setiap sudut gang. Tangis ibu-ibu pecah saat peti diturunkan ke liang lahat. Ayat-ayat Al-Quran dan juga bacaan tahlil bergema dengan lirih saat itu. Pak Mansur berdiri mematung melihat tubuh anak satu-satunya diturunkan ke dalam tanah. Safna, kamu anak baik, Nak. Maafkan Bapak. Maafkan Bapak yang gak bisa jagain kamu. Waktu berjalan, seminggu berlalu saat itu. Tapi pelaku belum juga ditemukan. Sementara di sisi lain, di sebuah kota kecil di luar Jawa, Alvan dan gengnya bersembunyi di sebuah losmen murah menyamar dan hidup dari sisa uang yang mereka bawa, uang yang mereka curi dari ayah Alvan. Namun konflik mulai muncul di antara mereka. Deno dan Rizky, mereka mulai khawatir. Van, kita sampai kapan begini, Van? Kita udah bunuh 2 orang loh, Van. Dan polisi nyari kita kemana-mana loh. Sudahlah, lo takut, saut Alvan dengan dingin. Kita harus nyerah aja, Van. Kita udah terlalu jauh. Alvan hanya tertawa sinis. Lo nyerah, lo mati. Kita gak akan pernah balik. Dunia ini udah gak ngasih tempat buat kita. Malam itu mereka pun tidur di losmen sempit dengan ratusan pikiran mengganggu kepala mereka. Tapi waktu terus mengejar. Polisi telah mengendus keberadaan mereka melalui pelacakan sinyal ponsel dan pelaporan dari warga setempat yang curiga dengan wajah-wajah asing di sekitar losmen. Dan hari itu, pintu diketuk keras oleh suara polisi bersenjata lengkap. Suara peluit panjang terdengar saat itu. Ini polisi. Tangan di atas kepala. Cepat keluar semua. Kamar pun dibobol. Alvan dan teman-temannya tertangkap tanpa sempat melawan. Mereka digiring dengan borgol ke mobil tahanan. Tangis tak ada, hanya wajah dingin Alvan yang menatap kosong keluar jendela mobil. Ia tahu, ini akhir dari semuanya. Sementara itu, di makam Safna dan Bram, bunga selalu diganti tiap pekan oleh warga dan mahasiswa yang masih merasa kehilangan. Cinta mereka mungkin mati, tapi kenangan mereka tetap hidup. Kasihan ya, padahal beberapa minggu lagi mereka akan menikah. Tapi takdir berkata lain. Semoga mereka bahagia ya di sana. Bisik seorang pelan saat meletakkan bunga melati di atas pusara yang berdampingan itu. Dan semua orang yang hadir tahu bahwa keadilan meski datang terlambat akan tetap menemukan jalannya. Kini akhirnya, setelah hampir sebulan menjadi buron, Alvan ditangkap di sebuah wilayah terpencil di pedalaman Maluku. Ia ditemukan polisi dalam keadaan mengenaskan, kurus, berjenggot dan penuh luka di tangan akibat semak belukar.
Pelariannya berakhir saat polisi setempat mengenali wajahnya dari selebaran yang disebar oleh Mabes Polri. Tak ada perlawanan berarti Alvan ditangkap dalam keadaan linglung dan pasrah. Tak berselang lama ia pun diterbangkan ke kantor pusat kepolisian di Semarang. Di sana, media nasional sudah menunggu. Mikrofon dan kamera pun saling berebut tempat di halaman markas. Berita penangkapan ini menjadi headline di mana-mana, menyusul pemberitaan tentang kematian tragis dua sejoli yang sebelumnya mengguncang hati masyarakat Indonesia. Hari itu, ruang konferensi utama dipenuhi suasana mencekam. Bukan hanya karena wartawan atau aparat, tapi juga karena hadirnya dua keluarga yang dipertemukan dalam keadaan paling memilukan. Pak Mansur dan Bu Cici datang dengan raut wajah pucat dan tubuh yang sudah sangat kurus. Sejak kematian Safna, keduanya jarang makan dan lebih sering menghabiskan hari di kamar, membaca Al-Quran dan menangis diam-diam. Bekas jabatan sebagai mantan lurah pun tak banyak membantunya. Di matanya, ia bukan siapa-siapa lagi, hanya ayah dari anak yang kini tinggal nama di nisan kecil. Ia duduk tak jauh dari mereka. Pak Iskandar mengenakan baju batik gelap. Wajahnya kaku, tegang, dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia bahkan tak menatap siapapun. Sementara Bu Rina hanya bisa duduk dengan nafas pendek, berusaha menenangkan diri. Tapi saat Alvan digiring masuk ke ruangan dengan tangan diborgol dan kepala tertunduk, Bu Rina tak sanggup menahan semuanya. Ia langsung pingsan di tempat saat itu. Sontak beberapa orang berlari menghampirinya, membawakan minyak kayu putih, kursi roda, dan memanggil perawat. Suasana makin sunyi, tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kehancuran hari itu. Alvan berjalan pelan dihapit dua petugas bersenjata. Di depannya ada orang-orang yang dulu dia kenal. Pak Iskandar, ayahnya sendiri, kini menatapnya dengan mata kosong. Tidak ada lagi kemarahan, hanya hampa. Pak Iskandar pun akhirnya berbicara. Suaranya serak, pelan tapi menusuk. Alvan, kamu itu anakku. Tapi hari ini, kamu juga orang asing bagiku. Alvan tak menjawabnya, matanya sembab saat itu. Mulutnya mengatup kaku. Kami bangun rumah ini buat kamu. Semua yang kami usahakan bukan untuk kamu membunuh orang. Tapi mungkin ini semua salah kami karena tak bisa mendidik kamu. Pak Mansur berdiri saat itu. Tubuh tuanya bergetar tapi suaranya tetap lantang. Pak Iskandar, saya tahu Bapak juga sedang hancur, Pak. Tapi saya mohon, biarkan hukum berjalan. Anak saya dan calon menantunya mati dengan cara yang tidak manusiawi, Pak. Keluarga kami tidak akan tenang sebelum keadilan ditegakkan. Satu persatu saksi dan barang bukti diperlihatkan. Rekaman CCTV sidik jari di botol. Keterangan warga yang melihat Alvan dan gengnya malam itu. Semuanya mengarah pada kesimpulan yang tak bisa disangka lagi. Hari itu juga seluruh pelaku termasuk Alvan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan juga kekerasan berat yang mengakibatkan kematian. Hukuman maksimal saat itu, hukuman mati. Proses persidangan pun berlangsung beberapa bulan, tapi opini publik, bukti lengkap dan juga tekanan masyarakat membuat semuanya bergerak dengan cepat. Warga Semarang dan netizen se-Indonesia menyuarakan keadilan untuk Safna dan Bram lewat berbagai media sosial. Sementara di kampus, potret Safna dan Bram dipasang permanen di dinding kenangan. Sebuah taman kecil dibangun dengan plakat bertuliskan Taman Safna untuk cinta yang dibunuh oleh kebencian. Sementara itu di rumah Pak Iskandar, suasana tak lagi sama. Rumah besar itu kini sepi. Alvan pun berada di penjara
dan menunggu proses eksekusinya. Bu Rina harus menjalani terapi mental karena tak bisa menerima bahwa anak yang dulu ia timang kini menjadi pembunuh. Dan Pak Iskandar, ia berhenti dari semua jabatannya. Ia menutup semua bisnis dan memilih mengajar di tempat kecil sebagai bentuk penebusan diri. Kalau aku tidak bisa membesarkan anakku dengan benar, biarlah aku membimbing anak-anak orang lain dengan harapan yang sama, katanya suatu hari kepada wartawan. Singkat cerita, pada saat itu, di hari pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi keluarga Pak Mansur dan juga mendiang Bram kini dibatalkan. Segala undangan yang sudah dicetak, tenda yang sudah dipesan, catering semua dibatalkan perlahan-lahan. Setiap kali petugas datang menanyakan soal pembatalan itu, Bu Cici hanya bisa menjawab lirih. Gak jadi nikah, Pak. Yang nikah sudah diambil duluan. Di sisi lain, warga kampung pun berdatangan tiap hari ke rumah keluarga Safna. Mereka berusaha menguatkan Pak Mansur dan juga istrinya, memberi doa, mengantarkan makanan, bahkan ada yang mengaji tiap malam Jumat demi ketenangan mereka dan juga doa untuk Safna. Pak Mansur dengan mata sayu dan rambut yang makin memutih berdiri di depan pusara Safna dan berkata dengan lirih, Bapak dulu mungkin terlalu sibuk mengatur warga, Nak, sampai lupa untuk menjaga kamu dari luka. Maafkan Bapak ya, Nak. Hari itu langit mendung, tanah masih basah oleh hujan semalam, dan dari jauh suara azan asar berkumandang, seolah mengingatkan bahwa semua kejadian sekejam apapun akan berakhir di hadapan Yang Maha Mengadili. Keadilan telah ditegakkan, tapi luka akan tetap tinggal. Kini Alvan dan juga teman-temannya yang sudah dinyatakan bersalah, ia sudah dipindahkan ke tembok lapas Nusa Kambangan. Alvan duduk sendiri di dalam sel isolasi saat itu. Tubuhnya yang makin kurus, rambut gondrong tak terurus, matanya kosong, dan hari-hari terakhirnya dihabiskan dengan menulis, menggambar, dan kadang hanya menatap dinding. Ia tahu waktu hidupnya tak akan lama lagi. Vonis telah dijatuhkan, yaitu hukum mati. Tak ada yang pernah menjenguk, bahkan ayah dan ibunya tak pernah lagi datang. Ia tak menyalahkan, dalam hatinya ia tahu ini semua akibat perbuatannya sendiri. Ia membunuh bukan hanya 2 orang, tapi masa depan, kepercayaan, dan juga dirinya sendiri. Dan setiap malam di dalam tidurnya, mimpi buruk selalu datang. Wajah Safna dengan darah mengalir, suara Bram yang menjerit sebelum jatuh. Bayangan-bayangan itu terus menghantuinya tak henti. Dan ketika hari eksekusi telah tiba, tak ada pelukan perpisahan, tak ada air mata, hanya selembar surat terakhir dari Bu Rina yang dikirim lewat siber penjara. Nak, ibu gak bisa datang, tapi ibu berdoa semoga kamu diampuni. Dunia ini sudah cukup jadi nerakamu. Semoga di sana kamu bisa menemukan damai yang tak sempat kamu temukan di sini. Setelah menerima dan membaca surat itu, pada hari itu juga eksekusi berlangsung dengan cepat, dan nama Alvan pun tercatat sebagai narapidana yang dihukum karena pembunuhan berencana paling kejam tahun itu. Sementara itu, kehidupan di dunia yang ia tinggalkan perlahan pulih. Meski luka itu tak sepenuhnya sembuh, orang-orang belajar menerima dan juga berdamai. Pak Mansur dan Bu Cici kini tinggal di rumah yang lebih kecil. Jauh dari keramaian, mereka mengadopsi seorang anak perempuan yatim piatu dari panti asuhan. Dan ia memberi nama anak itu Safna Azhara, sebagai pengingat akan cinta mereka yang hilang. Anak itu pun kini menjadi semangat hidup mereka. Warga kampung menyambutnya dengan kasih sayang, dan setiap malam rumah kecil mereka tak pernah sepi dari suara anak-anak mengaji.
Pak, kalau bukan karena ujian besar, mungkin kita semua tak pernah tahu artinya ketulusan, Pak. Kita kehilangan anak kita, tapi Tuhan beri pengganti yang membawa cahaya. Sementara itu, di taman kampus tempat dahulu mereka belajar, tempat Safna sering menghabiskan waktu untuk membahas banyak tugas, kini menjadi tempat yang paling dikenang oleh para teman-teman dan juga mahasiswa yang lain. Pak Iskandar dan Purina pun kini hidup tenang di pedesaan. Mereka lebih menjual rumah mewah dan membangun rumah sederhana di dekat masjid desa. Pak Iskandar juga mengajar anak-anak mengaji dan Purina kini aktif di kelompok ibu-ibu pengajian. Mereka ingin menghabiskan waktu-waktu yang dulu dibuang untuk mengejar dunia. Hingga sampai-sampai ia lupa untuk mengurus anaknya, hingga anaknya terjerumus ke dalam jalan yang sesat. Mereka pun tak lagi menyebut nama Alvan, tapi selalu menyebut nama Safna dan Bram dalam setiap doa mereka. Pak, kalau waktu bisa diputar, aku lebih memilih jadi orang tua biasa, Pak, yang punya banyak waktu untuk anak, daripada kita punya harta banyak, tapi kasih sayang kita kepada anak malah terkurang. Dan saat itu, kini kisah cinta Bram dan Safna memang berakhir lebih cepat dari yang semestinya. Tapi cinta sejati mereka menyalakan cahaya di banyak hati. Dan kematian mereka, walau tragis, menjadi peringatan keras tentang bagaimana obsesi, amarah dan kelalaian bisa merenggut segalanya dalam sekejap. Pelajaran singkat dari kisah ini: ketika cinta tumbuh dari ketulusan, ia akan tetap hidup meski raga telah tiada. Dan ketika kebencian tumbuh dari iri dan dendam, ia hanya akan membawa kehancuran. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat diambil hikmahnya dan buang-buang jauh sisi negatifnya. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini. Dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.